Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Multikultural adalah paham yang mengakui dan menerima perbedaan dan kemajemukan, seperti perbedaan agama, ras, suku, etnis, adat, bahasa, dan status sosial. Menurut H.A.R. Tiller, multikulturalisme mengandung dua pengertian yang kompleks, yaitu multi yang berarti plural dan kulturalisme yang berarti budaya. Sedangkan Abudinata menyatakan multikulturalisme merupakan politik kebudayaan untuk memberi kesamaan hak terhadap manusia yang memiliki perbedaan budaya, agama, etnik, suku, dan lain-lain. Aziumardi Azra juga menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebagai pandangan dunia yang mengakui dan menerima keragaman budaya. Masyarakat yang multikultural saling menghargai perbedaan, yaitu mengakui dan menghormati adanya keberagamaan ras, etnik, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Selanjutnya ada problematika sosial agama era kontemporer. Era globalisasi merupakan gelombang besar yang dapat membuat perubahan sosial budaya dan keagamaan. Globalisasi memberikan ruang dan waktu yang tanpa batas. Segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi, terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda negara, budaya, kesenian, bahasa, agama, dan ataupun suku. Integrasi antar seni budaya, bahasa, ekonomi, agama, dan seterusnya tentu tidak dapat terhindari. Dari gelombang tersebut, masyarakat yang multikultural terus berkembang, namun tidak sedikit permasalahan yang mengemuka karena adanya gelombang besar itu. Konflik-konflik sosial sering dilatar belakangi karena faktor eksternal seperti adanya diskriminasi sosial, pembedaan antara ras suku putih dan kulit hitam menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat. Ras kulit putih merasa kastanya lebih baik, begitu sebaliknya. Selain karena sebab di atas yang menyebabkan konflik, ada juga faktor internal yang mempunyai pengaruh signifikan, yaitu faktor agama. Selanjutnya, dekadensi nilai di era globalisasi. Negara Indonesia dapat menjadi bukti nyata setelah terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan dari monolitik ke demokrasi. Indonesia mengalami krisis multidimensional termasuk krisis ekonomi, nasionalisme, letaknya rasa persatuan, dan meningkatnya konflik horizontal. Dalam konteks global pun demikian, titik konflik masih terjadi dengan adanya berbagai sebab termasuk perbedaan kebudayaan dan agama. Samuel P. Huntington dalam artikelnya yang berjudul The Class Civilization yang diterbitkan di jurnal mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dunia II bukan berarti selesainya konflik. Lebih lanjut, Huntington menjelaskan konflik dunia yang terjadi bukan perang antar negara, melainkan konflik ideologi dan konflik budaya. Argumentasi di atas cukup menjelaskan bahwa konflik sosial masih terus membayangi di era kekinian. Bahkan konflik yang hingga kini masih berlanjut ditemukan karena adanya satu faktor yang selalu memicunya. Menurut para sarjana ilmu sosial, menyebutkan ada faktor internal yang selalu memicu konflik sosial, yaitu agama. Paul Hollander telah menyatakan bahwa agama menjadi pemicu utama dalam antidemokrasi, liberalisme, dan anti-barat. Ia menyinggung tegas bangkitnya radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam militan dan fundamental. Ia juga mengatakan bahwa mereka menjadi umat beragama yang berpikir semakin tidak rasional, seperti melakukan pembunuhan dengan bom, bunuh diri, dan beberapa tindakan teroris lainnya. Lewis Ernesto Mora juga sependapat bahwa orang yang menjaga dogma-dogma agama cenderung bersikap fundamental. Sikap beragama yang fundamental sangat berhubungan erat dengan orientasi hidup, berpikir irasional, dan berperilaku yang belum dewasa. Lebih dari itu, agama juga dapat menciptakan traumatisme, menjadikan masyarakat takut terhadap agama maupun orang yang memeluk agama. Hal ini terbukti dengan berkembangnya fenomena Islamofobia di dunia barat. Islamofobia adalah rasa takut dan kebencian terhadap Islam ataupun umat Islam karena atas tindakan radikal yang dilakukan. Selanjutnya, multikulturalisme mengelola perbedaan dan kemajemukan. Perlu disadari bahwa perbedaan dan kemajemukan di dunia ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaannya secara alamiah. Dalam konteks sosial budaya, James Ebeng menyebutkan perbedaan itu ada 8 kategori. Perbedaan gender, orientasi seksual, agama atau keyakinan, abilitas dan disabilitas, bahasa, kelompok ras, identitas etnik, dan kelas sosial.
Menurut H.A.R. Tiller, perbedaan dan kemajemukan itu selain karena beragam budaya juga karena kekayaan yang ada dalam negara itu sendiri, seperti di Indonesia. Menurutnya Indonesia adalah negara yang mempunyai 3 kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu adalah kekayaan sumber daya alam, kekayaan budaya, dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Selanjutnya ada pendidikan berwawasan multikultural memperdayakan realitas sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan yang berwawasan multikultural dapat menjadi pendekatan untuk mewujudkan harmonisasi nilai atas realitas sosial budaya yang beragam dan beda. Kawasan di sini bermakna sebagai pandangan atau konsepsi cara pandang. Misalnya, Bezer 2007 menyatakan bahwa pendidikan multikultural dimaknai sebagai program gerakan pendidikan untuk masyarakat Afrika, Amerika, Latinostoma, warga miskin, kaum wanita, dan masyarakat yang termarginalkan. Lebih lanjut, James Ebeng menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaharuan yang dirancang untuk membuat perubahan besar dalam dunia pendidikan seperti di sekolah, perguruan tinggi, dan sejenisnya. James Ebeng juga menguraikan standar dalam menyelenggarakan pendidikan. Ini ada 8 standar yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, kebijakan dalam mendukung pendidikan multikultural, sikap staf sekolah yang positif atas keberagaman anak didik, kurikulum yang transformatif dan berbasis, strategi pembelajaran yang konstruktif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan, staf sekolah yang beragam latar belakang, partisipasi wali murid dalam mendukung pendidikan multikultural, bahan pengajaran yang mengarah pada multikultural, dan monitor setiap komponen program pendidikan. Selanjutnya, agama dan multikulturalisme dalam tinjauan teologis dan empiris. Agama secara teologis tidak mengajarkan untuk berbuat hal yang merugikan kepada umat manusia, apalagi yang membuat atau memicu adanya konflik sosial. Agama ini hadir untuk membangun kepribadian manusia pada semua dimensi, baik dimensi kemanusiaan pada sisi spiritual, emosional, maupun intelektual. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang telah jelas menyatakan tujuan diturunkannya Islam adalah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Menurut Jamaksari, bahwa ayat tersebut menunjukkan kehadiran agama melalui utusannya Muhammad untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan yang multikultural, agama Islam memberikan petunjuk agar manusia saling mengenal dan menerima perbedaan. Jadi di sini ada keterkaitan antara visi besar hadirnya agama, yaitu untuk mewujudkannya rahmatan lil alamin dengan ajaran-ajarannya. Petunjuk itu tertera dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi majemuk dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya dalam ayat ini, keberadaan manusia secara sunatullah adalah beragam dan majemuk. Dengan ini, agar manusia untuk saling mengenal satu sama lainnya. Menurut Jamaksari dalam Al-Kasaf, menguraikannya, ayat ini ada 2 hal yang penting. Pertama, membentuk keberadaan manusia itu sebagai keniscayaan. Yang kedua, keharusan saling mengenal atau lita'arafu. Selanjutnya ada keberagamaan bervisi integral. Keberagamaan bervisi integral merupakan konsep keberagamaan yang mencerminkan visi integral. Dengan kata lain, keberagamaan yaitu sebagai ekspresi lahiriah dalam bentuk perilaku maupun pemahaman orang yang beragama yang merupakan respon terhadap ajaran agama. Ajaran ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 112. Bahwasanya ayat ini mengajarkan manusia bertindak selaras dalam hubungan sesama manusia, alam semesta, dan kepada Tuhan. Selanjutnya, Ken Wilber dalam menguraikan perkembangan kesadaran manusia dengan menggunakan konsep piramida spiral. Konsep ini mempunyai 8 fase gelombang kesadaran manusia yang bertingkat antara satu sama lainnya, yaitu pertama fase arkais instinktual, kedua magis animistis, ketiga fase dewa-dewa kebenaran, keempat orde mitologi, kelima pencapaian ilmiah, keenam fase peka diri, ketujuh fase integrasi, dan kedelapan virus holistik.
Kesimpulannya adalah multikulturalisme itu sebagai pandangan yang menerima dan mengakui perbedaan budaya, agama, etnis, dan sosial di masyarakat. Tokoh-tokoh seperti H.R. Tilar dan Abu Dinata menegaskan bahwa multikultural ini adalah sikap politik kebudayaan yang memberikan hak setara kepada semua orang, meski berbeda latar belakang. Azimardi juga menghubungkan multikulturalisme ini dengan semangat reformasi Indonesia yang membuka jalan bagi demokrasi, demokrasi, dan pengakuan akan keberagaman.